pendiri kita, ya, namanya Bapak King Abe Surodiwiryo beserta Ibu Saryati Garwoni, ya, Surabaya. Ini beliau. Terus ini juru bicara kedua, Kanjeng Bupati Kusnenda, Bupati Madiun pertama, Ronggo 5. Ini yang selalu bawa teken kemana-mana, ya, ada bersahabatnya. Ini Bapak Hadi Subroto dan Bapak Karyadi. Keduanya karena pengasuh ngecer. Setelah itu Pak Sumarto. Pak Sumarto. Jasa, Bulog, banyak jabatannya. Beliau ini ngecer tahun 78 sampai 98. Ya, terus ini Bapak Kusubakir yang sekarang sudah gerak. Ini itu berarti 98 sampai 2019. Ini 21 tahun. 21 tahun, ini 20 tahun, ini 21 tahun. Beliau ya rumahnya sini dulu. Karena ini cucunya yang Suro dan putranya Bu Anselin tadi. Sama Pak Kusni. Ya. Ini beliau ini. Ya, beliau yang bawa apa? Surat-surat. Ini memang milik beliau. Ini Pak Esmadi baru ditentukan surat 2019 sebagai penggantinya Pak Kusbakir. Ditutup yang Suro. Nanti berikutnya kalau ada bisa lagi penutup yang Suro, membuka yang Suro. Halo Sobat Jawara, salam Bladiri. Kembali bersama tim Warta Jawara Portal Bladiri Indonesia dan tentunya dengan saya Woro. Saat ini kami tim Warta Jawara berada di Jalan Gajah Mada nomor 14, Kelurahan Winawa, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Tepatnya berada di sebuah bangunan atau rumah yang pernah menjadi tempat tinggal dari seseorang yang nama besarnya sangat melegenda di dunia persilatan Nusantara. Beliau adalah King Abe Surodiwiryo dengan nama kecil Muhammad Masdan. King Abe Surodiwiryo ini adalah pendiri dari ajaran dan aliran setia hati. Hingga saat ini rumah ini terawat dengan sangat baik dan menjadi pusat kegiatan dari pencak silat setia hati yang didirikan oleh King Abe Surodiwiryo dan oleh masyarakat dikenal dengan nama Panti Setia Hati atau Isha Panti. Penasaran dengan perguruan pencak silat setia hati yang memegang teguh ajaran pakem ajaran King Abe Surodiwiryo ini? Kita akan berbincang dengan Bapak Ismadi selaku juru kejar setia hati dan Bapak Randes Basuki Wismo Wiono, maaf, Magister Manajemen Pendidikan selaku pengasuh setia hati. Amin. Tapi sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar dunia belajar di Indonesia. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami untuk berada di sini dan bertemu langsung dengan Bapak-Bapak selaku pengasuh setia hati yang nama besarnya sangat berbeda ini. Baik, bisa Bapak jelaskan sejarah berdirinya SH Panti ini? Oh ya, bisa langsung saya jawab? Ya, ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Panti pada kru apa ini namanya Jawara apa? Ya, jadi Warta Jawara ini ke Panti atau rumah kediaman Bapak King Abe Surodiwiryo. Sedikit saya sampaikan, saya jelaskan bahwa sebelum ke sejarah bahwa SH Panti atau sebenarnya namanya itu Persaudaraan Setia Hati.
karena tempatnya di rumah kediaman Bapak King Abehi Surodiwiryo yang oleh para sesepuh itu disebut panti, ya panti itu rumah, ya panti untuk kegiatan persaudaraan sejati yang secara garis itu dari Bapak King Abehi Surodiwiryo, terus ada penerusnya Kanjeng Pati Kusnendar, ada juru kecer yang lainnya Pak Adi Subroto, Pak Karyadi, Pak Sumakto, kemudian Pak Kusubakir, sampai yang terakhir baru ditetapkan bulan musyawarah suran kemarin yaitu Bapak Ismati. Itu semua kegiatannya di sini. Dan perlu saya jelaskan bahwa Panti itu tidak ada cabang. Tidak muka kalau di luar mungkin di mana ada panti cabang Surabaya, Solo atau mana, itu tidak ada kaitannya dengan sini. Seperti itu kira-kira sebelumnya saya berikan penjelasan. Kemudian tentang sejarah bahwa Bapak King Abehi Surodiwiryo sebagai pendiri persaudaraan Setiahati ini sebetulnya dulu dari kecil itu memang beliau suka, ya, beliau adalah putra Mantri Cacar. Kemudian beliau karena kesukaannya itu bermain pencak silat, maka dia melanglang buana kemana-mana, ya, mulai dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Pulau Sumatera, ke Minangkabau. Secara singkat seperti itu saya jelaskan, ya, nggak perlu saya detailkan karena banyak sekali kalau didetailkan. Akhirnya beliau setelah dari sana itu pulang ke Surabaya waktu itu, ya, dan guru beliau yang terkenal, gurunya banyak, tetapi yang terkenal yaitu satu, Datuk Raja Batua, yang kedua adalah Nyoman Ide Gempol, ya, itu. Beliau akhirnya di Surabaya, karena singkat cerita tahun 1903 mendirikan Sedulur Tunggal Kecer. Nah, jadi Sedulur Tunggal Kecer itu tahun 1903 itu di Surabaya, bukan di Madiun, ya, di Surabaya. Dari sana beliau akhirnya hijrah pulang ke Madiun, pindah ke Madiun. Nah, pindah ke Madiun, terus nama Sedulur Tunggal Kecer dengan permainan pencak silatnya Jaya Gendelo Ciptomulyo, lengkapnya Langen Mardiarjo, itu, ya, yang artinya Jaya Gendelo itu berjaya hanya menang hanya dengan menari. Gendelo itu dari kata gendela-gendelo. Nah, makanya silatnya Esa itu gendela-gendelo itu menari, ya. Nah, karena dirasa oleh Yang Suro bahwa ada nama Joyo, ya toh, jayaan kan berarti kesombongan. Nah, oleh beliau sendiri karena beliau yang punya itu diganti namanya, ya, diganti namanya. Ada yang usul dulu Suci Hati, gitu, ya, tapi tidak, oleh Yang Suro tidak diterima. Akhirnya oleh Yang Suro diganti dengan nama Setia Hati, setia pada hati nurani kita, yang artinya setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itulah, ya. Itu 1917, ya. Jadi perubahan nama ini masih di kalangan Esa sendiri, belum ada yang lain-lain. Jadi tidak bisa dikatakan Esa berdirinya tahun 17, tidak seperti itu. Ya 1903 beliau sendiri yang merubahnya. Ya, jadi terus setelah dirubah sudah tidak boleh lagi dipakai karena dirubah. Jadi tidak boleh dipakai Sedulur Tunggal Kecer, jadi menjadi aneh, sudah dirubah Esa. Jadi nama kita menjadi Persaudaraan Setiahati 1903, ya, bukan itu, ndak, ya. Jadi itu makanya di sini ditulisnya Panti Setiahati 1903, seperti itu kira-kira. Mungkin ada ditambahkan dari Bapak Enggak, Ismati? Iya, bisa tambahkan tadi memiliki gempol tadi itu Raja Kenanga Mangga. Ya. Bergelar Raja Kenanga Mangga Tengah. Itu berasal dari Bali. Ya. Dari Bali. Tapi merantau di Sumatera Barat. Jadi ketemunya itu tidak di Bali. Oh, gitu. Ya. Ketemunya di Sumatera. Jadi ada kisahnya. Saya sedikit, ya. Jadi begini ceritanya. Kita nyantai aja, ya. Jadi begini kisahnya itu.
Kisahnya itu pada waktu itu yang Suro itu kan berguru kepada Datuk Raja Batua. Ya, baik permainan pencak silatnya maupun ilmu kebatinannya. Akhirnya namanya anak muda, ya toh. Dan Datuk Raja Batua ini mempunyai putri yang sangat cantik. Nah, yang Suro kalangan ningrat orang Jawa. Karena dekatnya beliau sama gurunya tadi, akhirnya namanya pemuda naksir pada putri gurunya dari Datuk Raja Batua tadi. Nah, kemudian karena putri dari Datuk Raja Batua seorang yang luar biasa dalam ilmu kebatinannya, beliau mau dinikah sama Ki Ngabei Surodiwiryo asal bisa menjawab pertanyaannya. Jadi asal bisa memenuhi bebononya. Apa itu? Nah, siapa sebetulnya Ki Ngabei Surodiwiryo dan siapa sebetulnya saya? Ya, itu. Yang Suro tidak bisa menjawab. Ya, ya sudah bilang itu bukan seperti di internet itu jawabnya aku ada kamu bukan itu. Ya, ini sudah masuk di dalam kode remalan. Saya tidak bisa mohon maaf menjelaskan. Tapi siapa sebetulnya Ki Ngabei Surodiwiryo dan siapa sebetulnya si perempuan itu? Itu intinya. Karena tidak bisa menjawab, larilah karena rasa cinta beliau itu harus mendapatkan kan gitu, apapun dilakukan. Akhirnya dia ketemu berguru dengan Nyoman Ide Gempol seperti yang diaturkan Pak Ais tadi. Nyoman Ide Gempol itu adalah seorang punggawa Bali atau Raja Bali yang bergelar Raja Kenanga Mangga Tengah. Nah, coba bayangkan, sekarang itu jauh yang belum memikirkan mau mendirikannya saja. Kata-kata Raja Kenanga itu kok mirip dengan Winongo. Mangga itu mirip Madiun. Tengah itu ya Madiun Tengah. Nah, jadi dari jauh hari itu sudah akhirnya beliau di sana mendapatkan kata-kata itu yang di ilmu kita ada. Ya, siapa sebetulnya Surodiwiryo, yang Suro? Siapa sebetulnya si perempuan itu? Akhirnya beliau setelah mendapatkan itu dari Raja Kenanga Mangga Tengah atau gelar beliau Nyoman Ide Gempol, dia kembali ke calon mertuanya, mencari, ketemu, dijawab bisa pas, akhirnya mau menikah, beliau berdua menikah. Saya kira itu ya, itu. Kemudian diajaklah putri itu ke Batavia, Mas Des ya. Ya karena ada ketidakcocokan lah, ada perbedaan-perbedaan prinsip budaya dan sebagainya. Akhirnya beliau berpisah dengan ada bebononya yang tidak bisa disebutkan situ dengan melarung itu tadi. Akhirnya pulang ke Padang, istrinya yang Suro kembali ke Jawa Timur. Seperti itu ya kira-kira sebelum menikah dengan Ibu Saryati yang itu istrinya sekarang itu yang dari Surabaya itu Bu Saryati itu. Akhirnya menikah, bertinggal di rumah ini, meninggal wafat tahun 1969. Jadi sesepuh kita ini masih ketemu sama beliaunya. Ya, beliau bukan tidak punya anak, Mbak ya. Punya anak 5, tapi meninggal sewaktu masih kecil. Akhirnya mengangkatlah anak atau diberi anaknya yang Suryapo itu di depan, dinikahkan di sini sehingga mempunyai anak dan cucu di sini yang pegang esa. Ya, saya kira itu. Mungkin nambahkan Mas. Ya, sudah nggih, lanjut nggih, saya kira nggih. Iya, ada satu sumber yang saya baca bahwa Islam ini dijalankan paham ajaran asli Ki Ngabei Surodiwiryo selaku pendiri aliran Setia Hati. Ya. Apa makna dari Setia Hati ini? Oh ya, Setia Hati itu adalah tekad hati yang suci dan bersih dan tidak boleh ditawar dan yang hanya menuju keselamatan, lain tidak. Seperti itu kira. Jadi tekad hati yang kuat, tekad hati yang bersih. Tekad itu ya etikat, ya hati seorang. Tidak boleh ditawar. Jadi makanya tidak boleh ditawar itu dinyang gitu loh. Lah, maknanya begini. Kenapa ilmu Setia Hati itu bisa
kemurniannya terjaga. Ya, itu. Karena ajaran pakem dan itu tidak boleh ditawar, Mas. Misalnya jurusnya begini, kenapa tidak yang lainnya? Karena tidak boleh ditawar, dogmatis. Seperti itu ya seperti itu, ya. Makanya terjaga, ya. A ya A, tidak boleh dikreasi A biar baik, A plus, tidak, malah salah, lebih juga tidak boleh, gitu. Kurang malah justru tidak boleh, itu. Jadi diberikan apa adanya, tidak boleh ditawar, itu artinya itu. Ya, makanya itu kalau mau masuk gitu ya, ubur rampenya yang mau dia beli itu tidak boleh ditawar. Itu suatu filosofi bahwa keilmuannya baik pencaksilan maupun batinnya itu tidak boleh ditawar. Itu seperti itu. Ya. Mohon izin jika diperbolehkan untuk dijelaskan apa filosofi dasar dari ajaran setia hati, Pak? Filosofi dasar ajaran setia hati itu begini. Berawal dari suatu hadis, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa robahu, yang artinya adalah barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi pakem ajaran dasar yang melandasi kita ini, ajaran kita itu ilmu yang mengajarkan tentang keselamatan. Nah, tadi dijelaskan setia hati tadi ya, lain tidak. Ilmu yang mengajarkan tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Ada makna secara kulit, ada juga makna secara batiniah. Kalau secara kulit ya selamat itu raknur bedo kan begitu kalau di dalam dunia, di akhirat. Tapi kalau dalam yang tersirat sebetulnya itu makna selamat itu sendiri adalah kita bisa kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selamat itu bisa asalnya dari Allah kembali ke Allah, seperti itu. Kalau enggak bisa kembali ke Allah ya enggak selamat. Itu aja intinya. Itu. Jika diizinkan, mungkin karena masih banyak dari masyarakat yang belum tahu sebenarnya apakah ada sih lambang dari SH Panti ini. Oh. Jadi, ya. Saya banyak yang bertanya-tanya. Ya. Mohon izin langsung ya, saya jawab. Gini, lambang secara gambar yang ditenteng-tenteng dipamerkan secara duniawi tidak ada. Ya, tidak ada. Simbolnya adalah bentuk perilaku. Akhirnya perilaku kita, adab kita itu harus terpuji, harus sebaik-baik di masyarakat. Sebagai amaliyah kita itu ya, kita sebagai manusia ojo rumongso tapi ning rumangsa nono, bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa apa-apa kecuali hanya karena Allah, seperti itu. Jadi itu tertutup, jadi kita aktualisasikan dalam bentuk itu. Terus satu lagi, bukan ini Pak, ini kan banyak terpampang di mana-mana. Lah orang SH Panti ini kalau melihat ini terpampang itu bukan malah seneng, miris. Ini Bapak juru kejar, ini miris. Karena apa? Ini tidak boleh dipertenteng-tentengkan, tidak boleh. Nah, kalau menurut SH Panti bahwa Ki Ngabei Suradiwirya itu ada di dalam jantung hati kita, tidak boleh keluar, ada di jantung kita. Ini bedanya dengan yang di luar-luar. Jadi ini itu bukan simbol SH, gambar-gambar itu, tapi ini ada aktualisasi saudara menggambarkan SH itu seperti itu, ya, seperti iya menurut karya seninya. Kalau lambangnya sendiri ya wai terban, ya. Ada maknanya. Yang suruh sendiri di luar, seakan sakralannya. Iya, ya, masa dipanas nih, di ini dibuat tugu lah, kita itu miris sebetulnya. Jadi, tapi kita sudah tidak ada kaitan dengan mereka-mereka ya, semoga saja ya. Karena mungkin bentuk kecintaan fanatikanya yang diaktualisasikan secara berbeda dengan ajaran kita, gitu loh ya. Ya, gitu. Banyak yang kami dengar di masyarakat bahwa SH Panti ini sangat ketat dan bahkan tidak melakukan rekrut anggota. Apakah ini benar? Apabila diperkenankan mungkin dapat dijelaskan tujuan dari tidak melakukan rekrutmen anggotanya. Mohon izin Mas Tinggi. Jadi begini, memang kita itu dilarang promosi itu tidak boleh sebetulnya ya. Karena apa? Pada dasarnya dengan sesuai definisi SH tadi adalah seseorang yang marani sumur. Jadi seseorang yang mempunyai tekad untuk belajar SH, itu baru kita hantar
Kita tidak boleh, anak kita, istri kita sekalipun. Ayo mlebu apik Eza Panti itu, silate ketoke ngono tapi apik. Kebatinannya ternyata tasawufnya bagus, ngerti perilaku bagus, tidak boleh. Ya, itu dalam bahasa Eza namanya camah, maksudnya. Jadi yang suruh. Camah itu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, sia-sia, muspro. Tidak ada gunanya. Misalnya, apa pernah benjen saya panggil? Kan tidak panggil. Tapi kalau beliau datang, benjen datang minta sedikit pengetahuan bukan keilmuan. Ya monggo. Itu. Tapi kita tidak promo, buat apa promo? Ya nanti namanya geman tuh bisa cocok bisa tidak sama orang, ya. Namanya torik jalan itu kan macam-macam. Mau pengen selamat itu jalannya macam-macam. Ya. Untuk itu begini. Memang kita selektif banget tentang saudara yang mau masuk. Kalau saya pernah membaca berita di internet itu kan Eza Panti itu setahun 2 kali, ya itu tidak benar lagi. Tapi ya kita biarkan namanya orang luar kan kita tidak tahu kan begitu. Membaca di blog-blog itu kan menjadi aneh-aneh gitu loh melihat orang Eza Panti itu. Eza Panti itu tidak dibatasi setahun berapa kali, ya. Setiap waktu bisa, kecuali bulan Syuro itu tidak boleh melaksanakan penerimaan anggota baru. Ya, sekali melaksanakan memang hanya 2 orang. Nah, ini yang keliru. Keliru apa dikelirukan saya ini tidak tahu. Jadi setiap rekrutmen itu maksimal 2. Berarti 1 boleh, 1 boleh. Pak, saya pengen masuk Eza Panti, membuat surat permohonan, ya toh. Setelah permohonan nanti akan diserahkan kepada badan pertimbangan, badan pengasuh, badan pertimbangan. Di situ diberitahukan syarat-syaratnya, bla 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 bla. Karena kita, ya namanya orang bertekad mau masuk itu semua biaya ya dia yang tanggung, bukan kita ya. Dia menemukan ubur rampenya banyak, ya harus dipenuhi oleh mereka, ya. Mulai dari jago, dari selamatan, dari semuanya lah ya. Ada suruh, ada macam-macam. Itu nanti dia sendiri tanpa boleh ditawar, dan setelah dia oke baru diberikan surat untuk kandidat, ya. Setelah tadi dia menyampaikan surat permohonan masuk, diberi surat kandidat. Apa itu? Kandidat itu artinya calon, ya, calon warga Eza Panti, ya. Di dalam ADART namanya warga kalau sudah masuk itu keluarga, ya. Itu untuk keliling memperkenalkan diri, Mbak, kepada senior-senior atau anggota Eza Panti yang di sini. Nah, dia keliling, diberitahu, yang beritahu badan pengasuh ini yang harus kamu kunjungi. Ya, itu kalau di wilayah Madiun dan sekitarnya atau di daerah yang belum ada saudara Ezanya. Kalau Surabaya sudah ada, ya, Jakarta sudah ada, ya kelilingnya di Surabaya, di Jakarta masing-masing yang sudah ada. Hasil kandidat itu apa? Bukan sekedar minta tanda tangan cepet-cepet, nah itu bukan. Memperkenalkan apa maksudnya, tujuannya masuk Eza. Di situ diberitahu, ditanting oleh saudara-saudara ini. Eza ini loh, gak dolanan. Selamat gak selamat. Nek kowe melanggar sumpah juga selamat. Kamu bisa, ya insya Allah Gusti Allah akan menuntut keselamatan. Nah, itu diberi penekanan. Apa kami berhasil? Nih, tidak. Ada yang, waduh, tiba-tiba bisa panti kok. Terus gak oleh aktif nang perguruan liyane sak urunge, gak situ ya tidak ada masalah kita, ya. Karena kita tidak boleh kalau misalnya dari perguruan A masuk terus dia aktif, tidak boleh, harus melepaskan yang sebelumnya, ya. Jadi makanya kita ya, eksklusif banget. Jadi tidak bisa perang di dalam Eza Panti, sudah dilepas. Nah, harus mau melepaskan. Artinya melepaskan itu kok tidak boleh bergaul, ya tidak. Jangan saklek. Jadi melepaskan tidak aktif di perguruan itu dengan menyerahkan apa yang dia miliki dari perguruan sebelumnya untuk dilarung lah atau entah supaya tidak ada di situ. Dia hanya aktif di sini. Pak, kalau ketemu biasa ya enggak apa-apa, human relation ya baik ngomong, tapi kalau sudah ngomongan tentang Eza, stop. Enggak boleh karena sudah berbeda. Ya nanti saya pelapel atau Pak, kalau saya ngelatih yang Eza Pantinya enggak bisa. Eza Panti itu menyatu. Kalau orang luar ngomong bisa. Atau begini, sumpah aku tak lemari toh, aku tak melanggar. Oh, enggak bisa, melekat. Karena di dalam sumpahnya itu ada sesuatu yang melekat dalam diri kita sendiri. Yang menyaksikan itu sebenarnya diri kita sendiri.
Ya, terus tadi itu ya rekrutmen setelah kandidat baru ditentukan tadi oleh badan pertimbangan ini bisa dikejar apa tidak. Ya, nah, syarat-syaratnya sebenarnya mudah, dewasa, ya ditandai dengan 17 tahun. Kurang setahun aja nggak boleh dinyang ini. Ini contohnya ini bagus ini. Ini dulu masuk 16 tahun itu. Tunda. Stop dulu 17 tahun langsung dia menghadap juru kejar. Pak saya sudah Pak, iya betul sudah ya dilaksanakan. Nah, 17 tahun itu tanda rata-rata usia dewasa orang Asia lah ya. Setelah itu baru sudah siap semua, baru ditentukan oleh juru kejar kapan dia harus kejar dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya, aturan-aturan sangat ketat, tidak boleh milih harinya karena ada aturan-aturan semuanya. Jamnya harus tepat, potong ayamnya hari apa. Kita kan menggunakan ayam ya, ayam putih mulus, potong ayam berapa, setelah masuk baru sah diberi satu jurus oleh saudara-saudara di depan juru kejar supaya tahu sudah diberikan baik lahirnya silat, batinnya juga diberikan. Ya, itu kuranglah seperti itu. Nggih. Mau ada yang ditambahkan dari Bapak Enggak. Ismadi? Sudah cukup. Sudah cukup. Nggih. Untuk sistem keorganisasian, Iya. kalau boleh disampaikan seperti apa sistem keorganisasian di SHP ini? Oh. Unsur-unsur atau bagian-bagian yang Iya. ada di dalamnya. Nggih, nggih. Dan mungkin jika diperbolehkan dapat dijelaskan fungsi dari masing-masing unsur atau bagian tersebut. Oh, nggih. Mohon izin maksudnya ya, saya jelaskan begini. Yang pertama itu yang melaksanakan kegiatan Pantim, organisasi ya persaudaraan kita begitulah ya. Itu dijalankan oleh 3 badan. Jangan salah dewan ya. Ini jadi dewan lagi juga di waktu di Wadin Tude itu. Badan. Yang pertama itu badan pengesuh. Jangan salah ya, esuh. Jangan kemarin juga mau salah toh, ketua gitu karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Pengesuh itu ada 3 anggota. Ya itu sejak zaman dulu. Ya kalau sekarang badan pengesuhnya itu yang pertama itu Bapak Dr. Andes Subakir yang sekarang Nandang Gerah ya, yang pertama senior. Itu juru kecer mulai dari 98 sampai 2019 Mas ya, 19. Juru kecernya ada, pengasuhnya ada 3, yaitu 1 itu. Yang kedua Bapak Ismadi. Ya, Bapak Ismadi itu senior kedua ya. Itu mulai ngecer Suro kemarin. Mulai Suro itu ya, Suro kemarin ditetapkan sebagai juru kecer menggantikan Bapak Kusbakir yang sudah tua tadi. Pengasuhnya yang terakhir saya sendiri, Bapak Suki. Jadi 3 orang ini pengasuh. Ya, pengasuh ini mempunyai tugas dari kata esuh ya. Mengesuh itu pemersatu, mengikat, ya mengikat ya. Yang berwenang, wenang itu dikata benang. Jadi benang yang mengikat, itu ya, yang mengikat seluruh warga Berjalan Setia Hati ini, mengikat, pengasuh. Beliau juga mempunyai tugas yaitu sebagai pengembang, ya, pengembang. Jadi fungsinya kalau tidak ada pengasuh ya tidak ada juru kecer. Juru kecer ini, pengasuh ini mesti dari tingkat 3. Tingkat 3 yang terpilih sebagai pengasuh. Ya, tingkat 3 itu kalau di sini istilahnya tingkatannya derde trap. Bahasa Belanda ya. Yang pertama itu este trap itu tingkat 1 baru masuk itu. Yang kedua itu tweede trap tingkat 2. Ya, este trap, tweede trapes ya karena 2 jamaah. Terus derde trapes. Nah, 3 ini tingkatan desa. Este, tweede, derde. Dan di pengasuh harus derde. Ya, itu. Apakah semua derde pengasuh? Bukan, derdenya banyak. Ya, jadi kalau enggak jadi pengasuh ya enggak boleh ngecer atau menjalankan tugas itu. Oh, saya sudah tingkat 3, saya enggak ada. Dan juru kecer ini tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai pengecer. Jadi dipilih lagi. Iya, ditunjuk Lagi. oleh seniornya seperti Pak Cuk. Nah, ini kan sudah mengkader dulu, sudah ya belajar, dilatih gitu. Ditunjuklah oleh beliau menurut kata hati ya Bapak Ismadi ini, demikian seterusnya. Yang kedua adalah badan pengasuh. Asuh ya, pengasuh. Pengasuh itu 3 orang juga, Pak Darsono, Pak Sikun sama Pak Didi. Pak Didi Jiwan rumahnya. Nah,
Ini tugasnya adalah mengatur rumah tangga panti. Misalnya keceran, kepelatihan, itu yang menyiapkan beliau ya. Nah, kalau pengasuh juru kecer hanya melaksanakan aja. Nah, terus pendanaan, rehab, perawatan, baik ini saya sampaikan, yang rawat panti itu ya orang panti sendiri, termasuk makam, yang rawat, yang rehab, yang bangun itu orang panti sendiri, bukan dari luar. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ya agak ngelus dodo itu melihat ya hiburan gitu, melihat ada yang mengatakan perguruan lain ngomong yang Suro itu mendirikan desa panti itu ya di jalan yang lain sini ada, tidak perlu saya baca. Yang merawat panti, yang merawat apa itu makam setiap hari, mungkin Bapak ini melihat itu ya, yang merenovasi itu dari pihak luar lain. Ya makanya kalau nyekar harus izin ke sana, tidak benar. Semuanya dari kita, tidak pernah kita mau dibantu. Ya, iya dari kita sendiri, dari badan pengasuh tiangnya. Yang terakhir Mbak ya, badan pertimbangan. Jadi ada 3 badan, pengasuh, pertimbangan. Badan pertimbangan ya termasuk Pak Muharto, Pak Kohiriko Sartono, satunya lagi Pak Iwan. Itu tugasnya adalah ya tadi mempertimbangkan yang saya ini boleh jadi saudara apa tidak, bisa dikecer apa tidak gitu. Ya kira-kira itu. Yeah. Berarti dari awal hingga saat ini sudah berapa jumlah dari pengasuh kesehatan ini? Pengasuh, ya ini saya terangkan. Nanti bisa melihat itu ya, dipasang sebetulnya ya. Yang pertama itu kita sampaikan dulu kalau zamannya Eyang itu tunggal ya. Yang ada juru kecer. Yang juru kecer kita pertama kali Bapak Ki Ngabei Surodiwiryo yang pertama. Yang kedua itu Kanjeng Bupati Kusnindar, ya Bupati Madiun kala itu setelah kemerdekaan yang pertama. Itu Kanjeng Bupati Kusnindar yang ngecer termasuk ngecer Pakualam. Jadi ini dulu perlu saya sampaikan, dulu juga pernah ada yang ngomong Pak, guru saya itu katanya juga orang Japanti loh. Siapa orang Japanti itu terkontrol, siapapun tahu. Siapa? Si A, Pak. Oh enggak ada loh, kecerannya siapa? Katanya kecerannya Kanjeng Bupati Kusnindar, mesti bohong. Kenapa? Kanjeng Bupati Kusnindar itu hanya ngecer 1 orang. Jadi kalau ada orang itu mesti blok. Siapa dia? Yaitu Pak Kualam. Bersamaan waktu itu dengan Dr. Sentot. Dr. Sentot itu dari Ungaran, Semarang Mas ya. Itu fotonya ada ya. Dr. Sentot itu brigjen. Ya, jadi Dr. Sentot itu bersamaan, tapi waktu itu saya juga mengira waktu itu juga dikecer sama Kanjeng Bupati. Waktu ketemu serangan ke-100 saya tanya. Dan apa Dr. Sentot? Nak Bas, saya itu dikecer oleh Pak Adi Subroto. Waktunya bersamaan karena beliaunya satunya raja, yang ngecer harus Kanjeng Bupati gitu loh. Dan tata caranya agak sedikit berbeda karena raja beliau kan tidak boleh di bawahnya, kita kan di bawahnya dia. Jadi ada caranya yang berbeda, tapi kalau pelaksananya itu kedua Kanjeng Bupati Kusnindar atau makamnya di Taman. Nah, sebelahnya selatannya Pak Imam Musuh banget, Desa Terate itu sebelahnya itu. Memang saudaranya satu kerabat sama Pak Imam Musuh banget itu putranya Bu Ambar itu adiknya Kanjeng Bupati Kusnindar. Itu satu komplek. Nah, Kanjeng Bupati Kusnindar di situ. Yang ketiga itu tapi juga juru kecer, tapi tidak begitu terkenal karena hanya 1 orang Mas ya, yaitu Gubernur AMN, kalau sekarang Kabri, namanya Kolonel Singgih. Kalau sekarang kan Irjen ya, Irjen atau apa itu namanya Maijen. Ya, Maijen kalau dulu Kolonel sudah jadi Gubernur AMN, namanya Pak Singgih. Ya, terus berikutnya lagi ada 2 orang langsung. Ya, 2 orang langsung yaitu Pak Hadi Subroto dan Pak Karyadi. Terserah nanti yang longgar ini atau milih yang ini boleh. Karena dua-duanya pengasuh itu boleh. Ya. Kemudian setelah itu ganti terakhir Pak Karyadi 79 dari Pak Karyadi itu ganti Pak
Raden Mas Sumakto. Ya, Dari mana aja itu Bapak? aslinya Surabaya. Terus di Madiun itu di Jalan Margakarya karena dia sudah pensiun, Madiun menjadi juru kecer di sini mulai 78 sampai 98. Termasuk yang ngecer Pak saya itu Pak Makto. Ya, oke. Dari situ dari 98 itu terus dari Pak Makto berikutnya adalah Bapak Kusubakir. Ya, sampai 2019. Nah, sekarang ini yang ngecer Pak Esmadi. Ya, sudah ngecer berapa orang Pak Esmadi? Ya, ada banyak yang masuk ya. Itu yang anak muda-muda banyak itu. Ya, itu Pak Esmadi sekarang yang melaksanakan. Berarti kalau jadi pengasuh itu bukan berarti Juru harus jadi kecer. Iya, tidak harus. Tidak harus jadi Iya. juru kecer. Tapi setiap kali ada orang yang mungkin sudah mantap untuk belajar di sini, apakah nanti suatu saat jadi pengasuh juga? Ya bisa. Bisa. Ya, sesuai perjalanan waktunya. Kita tidak pernah dulu mikir kok jadi pengasuh itu. Enggak, waktu saya masih sangat anak-anak enggak tahu yang mana, cuman kita aktif aja. Aktif, mendekat, belajar sama Mak Sis, latihan kok yang kecerahan yang surat terakhir Pak Surawan. Saya pelatihan silat di sana. Bersama-sama latihan kita terus aktif, setiap kegiatan di panti itu ada. Terus saya mesti hadir, setiap kecerahan hadir. Ya berjalannya waktu, tahu-tahu kita menjadi agak senior kan kita ada pergantian, ada kaderisasi itu seperti itu. Semua memungkinkan bisa, tidak harus keturunan tidak. Kalau tidak harus keturunan, tapi dipilih. Ya. Sangat eksklusif. Ya. Oh, mungkin ada pesan dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan dari Bapak Basuki, dari Bapak Ismadi, Iya. selaku pengasuh SH Panti kepada insan bela diri, dan dalam hal ini adalah pencak silat dimanapun khususnya di Indonesia, tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat sehingga pencak silat benar-benar mewujud sebagai budaya bangsa yang adiluhur. Oh, iya. Sama kali Pak Sir. Ya, Ya. sudah kesepakatan. Iya. Mewakili Pak Basuki dan Iya. akan di rumah dengan saya. Ya, saya sebagai juniornya Pak Ismadi ya sentiko dawuh apa yang disampaikan Pak Ismadi, tanpa reserve, tanpa tapi sekira dikasih tugas ya kita jalan. Begini Mbak Woro ya, ini Mbak Woro. Saya sebetulnya sebagai yang dituakan di panti itu sangat prihatin ya dengan kondisi-kondisi di luar gitu ya, yang secara umum pencak silat, secara khusus itu pencak silat yang pendirinya itu asalnya dari sini. Kalau mereka gegeran bertempur, sebetulnya kita sebagai orang desa panti itu yang miris. Ya, kok bisa seperti itu gitu. Jadi saya berharap lah ya saya berikan ini aja ya yang benar-benar memang pendirinya itu asalnya dari sini dan pernah belajar di sini, minum air panti, ya diberikan keilmuan di sini, belajar di sini, serta sudah sumpah di sini. Itu diantaranya yang pertama itu sekarang menjadi perguruan yang sangat besar, itu Bapak Arjo Utomo ya tahun 1922 itu yang mungkin ketidakcocokan prinsip karena zaman itu zaman bergolak, mungkin dia berjuang secara frontal dengan penjajah, saya jadi kurang paham ya. Beliau melepaskan diri dengan mengajarkan bela diri sebagai alat untuk perjuangan, bla bla bla. Saya tidak mengikuti sampai dengan akhirnya dulu waktu itu namanya PSC, sini menyebutnya SH Muda ya. Terus berkembang sampai sekarang menjadi SH Terate. Ya, yaitu dulu saudara kita juga begitu ya. Kemudian yang kedua ada Pak Munandar ya, tahun 1932 itu juga melepaskan diri karena alasan juga tidak ada kecocokan dengan bapaknya Bayi Srodiwiryo ya, mungkin dengan beberapa, kalau saya baca di internet itu ya, dengan beberapa saudara adat sana mendirikan di Semarang namanya Setia Hati Organisasi ya, monggo semua sudah sumpah, sudah siap, monggo. Nah terus berikutnya ada lagi itu sekitar tahun 65 itu Pak Suwarno
Aswarna itu kecerahan dari Bapak Hadi Subroto kan ada gitu. Kalau yang dua tadi kecerahan yang Suro. Itu beliau juga melepaskan diri, mendirikan Persaudaraan Setia-Hati Winomo Tunas Muda misalnya ya. Dan mungkin dengar lagi ada tapi belum besar ya, tidak saya sampaikan lah. Nah dari situ mereka-mereka ini dulu kan belajarnya di sini, otomatis meskipun tidak ada kaitan secara organisatoris maupun keilmuan, sudah berbeda toh kan, sudah dia mengkreasi dengan sendirinya ya, memodernisasi dadek menge atau gimana. Lah itu saya sebagai pengesuh ini berharap jangan lagi ada pertikaian, khususnya di Madiun sebagai pusat berdirinya Setia-Hati. Dan nama Setia-Hati ini dipakai loh ya, jangan ini ya, jangan dikira terus seenaknya, tidak. Kami juga mikir meskipun sudah punya rumah tangga masing-masing, kalau tidak pakai nama Setia-Hati ya monggo sakarmu dewi gitu. Tapi karena nama itu dipakai, nama itu nama kita, ya. Lah, karena beliau-beliau ini memakai nama Setia-Hati, ya sudah barang tentu tetap menyangkut kita. Katakanlah sebuah sekolah, dia SMP 1 misalnya, terus dia di luar berbuat jahat, misalnya ya. Wah, teman-teman yang dipanggil dia tidak bisa lepas dari murid SMP 1. Nah, itu loh kita agak miris. Mari, saya berharap bersama Bapak Juru Keser, Pak Ismadi, dan seluruh saudara-saudara Setia-Hati, sudah bukan zamannya tidak usum. Jangan merasa paling, sama. Akhirnya yang dimasalahkan itu kan, satunya merasa paling tua, satunya merasa tahu. Tidak, saya paling tua, kamu itu baru belakangan, geger. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak pernah ngeteng-ngeteng sumpah, bukan, apa itu, tugu. Gambar ini jadi geger, sekarang kan sudah mulai gitu ya. Kalau mungkin satunya masih kecil tidak geger, kalau sudah sama-sama besarnya pada wani ini ada yang diparani, akhirnya dilarang di Wonogiri ya toh. Terus lagi terjadi pengerusakan di Sragen dan sebagainya ya. Jadi kita tidak mau sebenarnya seperti itu, tapi tidak apa-apa lah, mereka sudah masing-masing punya wadah, rumah tangga masing-masing. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada hubungan organisatoris maupun keilmuan, sudah berbeda semua ya. Itu bukan apa-apa, marilah dengan karena mereka itu semua itu pernah belajar di sini, semua Mbak, yang saya sebutkan tadi. Kalau yang lainnya saya tidak tahu, tidak tercatat di sini. Kalau yang saya sebutkan memang beliau dari sini, asalnya sama dari sini semua, dari desa kita ya. Saya berharap rukun, tidak ada, sama dari sini semua ya. Jangan mencari perbedaan. Kalau perbedaan disatukan tidak bisa. Perbedaan biar tetap perbedaan menjadi khasanah budaya kita ya. Yang bersatu siapa? Orangnya. Kalau ajaran disatukan tidak sama no. Nanti yang satunya itu harus fisiknya bagus dulu, baru ini yang satunya tidak, loh kan berbeda. Ilmunya yang disampaikan juga berbeda ya. Nah, maka itu tadi mari kita wujudkan. Madiun ini sebagai kota pendekar, tunjukkan dengan perilaku yang baik ya. Ini dari Panti seperti itu, insya Allah dari Panti tidak aja yang neko-neko ya. Kita wujudkan bukan dalam bentuk slogan kalau Pak Bas menyampaikan, tapi dalam bentuk amaliyah, perbuatan perilaku. Mulut dijaga, perilaku dijaga, insya Allah selamat, tidak terjadi gegeran. Nah itu dari Panti seperti itu ya. Jadi mulutnya celumetannya dijaga, ojo wis wah. Dan itu yang terakhir saya sampaikan, mengingatin tadi Mbak Oro sampaikan bahwa kenapa kita tidak pakai sedulur tenggang, terus sudah diganti ya. Jadi kita pakai Panti Setia-Hati 1903. Jangan ditanya lagi Mbak kan sedulur tenggang, iya tentu gitu, tapi oleh yang sudah diganti ya. Dan setelah diganti tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh muncul itu, karena yang tidak setuju itu loh ya, tidak setuju. Joyo Gendut kan mengandung kesombongan, tak sebutkan tadi ya. Nanti kan tanyakan loh Pak, 1903 ini kalau di sejarahnya kan sedulur Gasor, kenapa ini kok Panti Setia-Hati 1903 ya. Sini jalurnya itu memang seperti itu, udah diubah dan kita harus, katanya kita tunduk taklid pada yang ya, kita harus yang sudah mengganti diganti ya gitu aja. Kita seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Saya harap semua saudara-saudara
kami yang di Persaudaraan Setiahati di luar kami, saya selaku sesepuh yang di Panti berharap supaya bisa menahan masing-masing. Kita wujudkan Madiun sebagai kota pendidikan ini sebagai percontohan bagi kota yang lain bahwa pencak silat bisa damai, pencak silat bisa menyatu dalam arti human relation dan menjadi kasanah budaya, Mbak Woro, ya, sebagai tinggalan nenek moyang. Saya kira cukup itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Tentang perbincangan ini tentang SK Panti dan ajaran Setiahati Nabi Sobidiryo. Sangat eksklusif sekali di sini. Ya seperti ini. Baik, sukses selalu untuk Setiahati. Ya, terima kasih. Amin. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Ismadi dan Bapak Basuki selaku pengusung Setiahati. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya geladiri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu geladiri dengan geladiri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya geladiri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Selalu semangat. Salam geladiri. Matur nuwun. Iya, sami-sami. Nishika